Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 685. Kemenangan. Kami menang. Kemenangan besar. Kemenangan besar. Kemenangan besar. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dunia gelap yang menyusut dan runtuh. Tentara yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira. Penindasan selama ribuan tahun dan tekanan besar dari dunia gelap dalam 6 bulan terakhir semuanya dihilangkan pada saat ini tanpa syarat. Wajah setiap prajurit dipenuhi dengan senyuman, terutama mereka yang telah melihat rekan-rekannya tewas dalam pertempuran ketika menghadapi invasi dunia gelap. Semua orang tahu bahwa kemenangan ini sulit didapat, apalagi prajurit biasa di bawah. Bahkan para ahli top di tingkat atas Tianxia, berapa banyak yang tewas dalam pertempuran itu. Bahkan Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo, 4 tetua asli Tianxia, semuanya meninggal. Dalam 6 bulan terakhir, tentara biasa sebenarnya telah tewas dalam ratusan ribu pertempuran melawan dunia gelap. Dalam lingkup seluruh dunia, ratusan juta orang telah tewas akibat invasi dunia gelap. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran di mana seluruh dunia hampir hancur, namun mereka akhirnya menang. Saat berikutnya, Wan Tianxue, jauh di langit, berteriak kepada tentara di bawah, semua legiun, evakuasi dengan tertib. Dunia gelap akan segera runtuh, cepat, cepat, cepat. Kemudian ketika para prajurit di bawah mendengar kata-kata Wan Tianxue, mereka melihat Xiao Tianz di langit, dengan lebih banyak cahaya kemasan tersebar di sekelilingnya. Seluruh lempeng dunia Departemen Perang saat ini, benua, bergerak cepat menuju dunia gelap. Tentara yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih bersemangat setelah melihat tindakan Xiao Tianz. Hari ini bukan hanya kemenangan besar, tetapi Kaisar Xiao mereka, orang paling berkuasa di dunia perang dan satu-satunya kaisar, kini bersiap untuk melahap seluruh dunia gelap. Ingat dalam 1 detik. Kejutan yang ditinggalkan oleh prestasi ini di benak setiap orang sungguh tak terlukiskan. Jadi para prajurit di bawah, dikawal oleh kekuatan besar, dengan cepat kembali ke dunia sekarang. Setelah semua prajurit di dunia sekarang kembali, kecepatan Xiao Tianz dalam melahap dunia gelap tiba-tiba meningkat lagi, dan semakin banyak gunung, daratan, dan lautan di dunia gelap yang runtuh. Itu berubah menjadi energi murni dan terintegrasi ke dalam lempeng benua dan lautan di dunia nyata. Selama 10.000 tahun terakhir, setiap bangunan, istana kekaisaran, dan kamp yang ada di dunia gelap mulai runtuh. Bum bum bum. Segera, seiring berjalannya waktu, lempengan-lempengan dunia gelap menjadi semakin kecil, sedangkan lempengan-lempengan benua modern menjadi semakin besar, dan fondasinya menjadi semakin kuat. Ini berarti mencaplok seluruh dunia. Tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya dunia saat ini setelah sepenuhnya mencerna dunia gelap. Pada saat ini, ketika semua legiun kuat di dunia telah mundur dari dunia gelap, saat itu hanya Xiao Tianz dan Kaisar Hitam Xiao Su yang tersisa di dunia gelap. Naga keberuntungan nasional Tianxia, yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, mengeluarkan raungan gembira dan bergegas menuju Xiao Tianz dan yang lainnya. Berdengung. Dan pada saat ini, naga keberuntungan nasional Tianxia segera dipenuhi dengan gelombang kekuatan yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan, dan auranya masih meningkat pesat. Setelah kehancuran dunia gelap, naga takdir nasional Tianxia akan menjadi satu-satunya di dunia Departemen Perang. Mulai sekarang, semakin kuat dunia Departemen Perang, secara alami akan semakin kuat pula. Oke, tunggu sebentar lagi, dan setelah kita benar-benar menelan dunia gelap, kita akan kembali. Xiao Tianz berkata sambil tersenyum sambil melihat ke arah naga keberuntungan nasional yang bersemangat. Naga keberuntungan nasional Tianxia sekali lagi mengeluarkan raungan naga yang bersemangat. Tubuh naga besar yang panjangnya 1.000.000 meter menjadi semakin kokoh. Xiao Tianz tidak berkata apa-apa lagi dan terus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, menelan seluruh dunia gelap. Waktu perlahan berlalu, dan 2 jam kemudian, Legiun Tianxia yang masih hidup, jenderal dari semua partai, dan Legiun Inti, serta 3.000 Legiun lapis baja dari kuil Tianxia, semuanya berkumpul di Xia Beijing. Semua orang menunggu kembalinya Xiao Tianz dan rombongannya. Segera setelah lebih dari 1 jam berlalu, ledakan besar tiba-tiba datang dari seluruh dunia Departemen Perang. Kemudian setelah keributan besar, energi dan keberuntungan di seluruh dunia perang tiba-tiba meroket. Di dunia Departemen Perang, fluktuasi energi di tanah Kyushu di wilayah Tianxia sangat cepat dan menjadi beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Pepohonan di puncak gunung tumbuh pesat dan penuh vitalitas, dan sungai-sungai di Tianxia Jiushu juga terlihat jelas. Melihat pemandangan ini, semua orang yang kembali ke Xiajing mengerti bahwa dunia gelap telah dianeksasi sepenuhnya. Hal ini juga benar. Di tengah-tengah dunia gelap tempat Xiao Tianz berada sekarang, pecahan luar angkasa terakhir dari dunia gelap yang berukuran puluhan mil juga telah runtuh. Ledakan. Saat bagian terakhir dari benua itu runtuh, seluruh ruang di mana dunia gelap berada benar-benar lenyap. Ya, seluruh ruangan telah hilang sama sekali. Xiao Tianz, Xiao Su, Kaisar Hitam dan yang lainnya, serta naga keberuntungan nasional Tianxia, langsung memasuki kehampaan saat dunia gelap menghilang sepenuhnya. Kemudian Kaisar Hitam menebaskan pedangnya ke arah dunia Departemen Perang.
Di dunia saat ini, sebuah lubang hitam besar muncul di langit di atas alun-alun Departemen Perang Xiajing. Angkat kepala tinggi-tinggi. Saat berikutnya, dengan auman naga yang sangat mengasyikkan, Xiao Tians dan pakar top lainnya dari Tianxia kembali ke dunia kehidupan dengan tubuh besar naga keberuntungan nasional. Angkat kepala tinggi-tinggi. Ketika Xiao Tians dan yang lainnya kembali ke dunia nyata, naga keberuntungan nasional Tianxia sekali lagi mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat dan bergegas langsung ke kedalaman langit. Tubuh naga besar yang panjangnya lebih dari 1 juta meter mulai berputar. Temui Kaisar Xiao, temui Kaisar Xiao, temui Kaisar Xiao. Salam heboh datang dari mulut jutaan tentara Tianxia. Xiao Tians mengambil langkah maju. Meskipun dia masih sangat lelah, itu semua tidak sia-sia. Tians. Gao Weiwei, yang berada di alun-alun Departemen Perang di bawah, juga mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan mata merah. Saat ini, hampir semua orang bersorak atas kemenangan tersebut. Tapi saya khawatir hanya sedikit orang, seperti Gao Weiwei, yang bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati Xiao Tians. Dalam kemenangan besar ini, terlalu banyak orang yang meninggal, terlalu banyak orang yang sangat penting bagi Xiao Tians. Meskipun seluruh Xiajing dipenuhi dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga, pada saat ini, Xiao Tians di langit masih mendengar teriakan Gao Weiwei. Saat berikutnya, Xiao Tians menatap Gao Weiwei sambil tersenyum dan mengangguk padanya. Kemudian Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan memimpin orang-orang di belakangnya ke lapangan Departemen Perang di bawah. Kemudian Xiao Tians mengangkat tangannya, dan sorakan yang tadi memekakkan telinga menghilang. Wajah Xiao Tians menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan keras, kami memenangkan pertempuran ini. Tapi jangan lupa, mereka yang tewas dalam pertempuran ini, Penatua Qin Wu, Penatua Zudi, Liu Ce, Penatua negara-negara berperang panjang, Tuan Istana Kongchang. Nyonya Tang Yun. Di War Department Square, semua orang mendengarkan kata-kata Xiao Tians, dan sebagian besar kegembiraan yang baru saja hilang tiba-tiba menghilang. Emosi yang kompleks muncul di hati setiap orang. Pada saat ini, seluruh Xiajing dan seluruh orang Tianxia Jiushu mulai mengamati keheningan. Bendera naga emas di War Department Square juga diturunkan setengahnya. Naga raksasa kerajaan naga jauh di langit juga meraung sedih. Setelah semua orang mengamati keheningan selama lebih dari 10 menit, Xiao Tians mengangkat kepalanya, dan dengan gelombang kekuatan, dia mengintegrasikan asal mula dunia baru yang tersembunyi di dalam tubuhnya ke dalam kedalaman bumi Tianxia. Tians. Wan Tianshui melihat gerakan Xiao Tians dan tidak bisa menahan cemberutnya, dan mengirim pesan ke Xiao Tians. Qin Wu dan yang lainnya telah tewas dalam pertempuran dan jatuh. Namun Xiao Tians kini telah mengintegrasikan kembali asal mula dunia baru ke tanah Tianxia. Dia khawatir Xiao Tians akan melepaskannya. Pada saat ini, tidak hanya Wan Tianshui yang khawatir, tetapi hampir semua ahli top di alun-alun markas perang juga khawatir. Lu segera mengirim pesan kepada Xiao Tians dan berkata, saudaraku, ada beberapa hal yang hanya bisa menjadi milikmu dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Demi seluruh dunia, kamu harus mengambilnya. Kaisar Hitam juga mengirim pesan kepada Xiao Tians dan berkata, Tians, koordinat dunia Departemen Perang telah terungkap. Kamu mengontrol asal mula dunia baru dan dengan cepat maju ke Kaisar 5 kesengsaraan yang sebenarnya. Ditambah dengan milikmu sendiri tuanku, dunia ini hanya bisa benar-benar aman. Yang Xia, Dao Yi, dan Xiao Su, yang menyembunyikan sosoknya, juga mengirimkan pesan kepada Xiao Tians untuk membujuknya. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu mengapa Qin Wu dan yang lainnya tersenyum ketika mereka akhirnya pergi, dan mengapa mereka tidak menyesal. Karena sekarang, dunia ini, satu-satunya di dunia ini, hanya bisa dipikul oleh Xiao Tians. Xiao Tians berdiri diam beberapa saat, lalu mengangguk. Semuanya, mohon saksikan bahwa dinasti Tianxia secara resmi didirikan hari ini. Kata Xiao Tians dengan keras dan marah. Saat kata-kata Xiao Tians jatuh, dia tiba-tiba menelan seluruh dunia gelap. Di dunia Departemen Perang, yang memiliki informasi beberapa kali lebih banyak, di setiap bagian tanah dan setiap sudut, ada aliran kekuatan takdir murni yang bergerak menuju Xiajing. Ayo bersama-sama. Dan tubuh naga takdir nasional dinasti surgawi di atas lapangan Departemen Perang juga sepenuhnya mengeras. Aura naga takdir nasional langsung menerobos ke tingkat tengah kesengsaraan keempat, dan bergegas menuju tingkat akhir kesengsaraan keempat. Tahap kesengsaraan. Demikian pula, sebagai satu-satunya kaisar Tianxia di dunia Departemen Perang, luka Xiao Tians di tubuhnya pulih dengan cepat saat ini, karena ia terhubung dengan takdir nasional Tianxia. Dan kekuatannya sendiri akhirnya mulai meningkat pesat. Tahap awal dari 4 kesengsaraan, puncak dari tahap awal 4 kesengsaraan, tahap tengah dari 4 kesengsaraan, puncak dari tahap tengah dari 4 kesengsaraan. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan Xiao Tians sendiri telah meningkat ke puncak tahap tengah 4 kesengsaraan, dan sangat dekat dengan tahap akhir sebenarnya dari 4 kesengsaraan. Namun sekarang dunia Departemen Perang belum sepenuhnya mencerna dunia gelap yang dianeksasi, sehingga seiring berjalannya waktu, dinasti Tianxia akan menjadi lebih kuat. Tianxia saat ini hanyalah tahap awal dari dinasti Tianxia, tahap awal sebenarnya dari dinasti Tianxia. Dan sedang dalam proses peningkatan menuju tahap tengah dinasti surgawi.
Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Tians berhenti berlatih mulai sekarang dan hanya diam dan beristirahat, kekuatannya akan meningkat ke tahap akhir 4 kesengsaraan. Setelah semua orang di Tianxia melihat bahwa kekuatan Xiao Tians telah mencapai puncaknya di tengah kesengsaraan keempat, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun orang terkuat di dunia Departemen Perang belum dipromosikan ke bencana kelima, itu sudah cukup selama Xiao Tians tidak melengsarkan pucuk pimpinan dinasti surgawi. Karena hampir semua orang percaya bahwa tidak sulit bagi Xiao Tians untuk meningkatkan kekuatannya selama dia mau. Dalam lebih dari setengah tahun, dia dipromosikan dari Kaisar Sejati tingkat kedua ke puncak tahap tengah kesengsaraan keempat. Oleh karena itu, setiap orang secara alami percaya dalam hati mereka bahwa suatu hari Xiao Tians akan menjadi orang kuat 5 kesengsaraan sejati dan seorang Kaisar Sejati. Daripada sekarang, dia hanyalah seorang jenius tiada taraf yang telah memulai jalur Kaisar Manusia. Ya, semua orang mempercayainya. Dunia Departemen Perang yang dijaga oleh Xiao Tians, setelah menderita kesakitan selama ribuan tahun, pada akhirnya akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bab 686. Di alun-alun markas perang Xia Jing, hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan ketika Tianxia benar-benar dipromosikan menjadi dinasti surgawi yang lengkap, terutama ketika dia secara langsung dipromosikan ke puncak dinasti surgawi awal yang sebenarnya. Di alun-alun Departemen Perang, setelah kekuatan Xiao Tians ditingkatkan, orang-orang lainnya juga mulai meningkat, seperti Kaisar Hitam, Kong Xuan, Ling, Wan Tianshui, Yang Xia, Dao Yi, ini adalah pemain top dalam perang dunia Departemen. Karakter, wilayah mereka sendiri telah secara langsung mencapai tingkat 4 bencana. Yang tersisa hanyalah berlatih keras dan menetap selama jangka waktu tertentu sebelum Anda dapat mencapai 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Wilayah dunia Departemen Perang juga berubah setelah pertempuran ini. Lempeng benua tempat Tianxia berada telah menjadi lempeng benua terbesar di dunia Departemen Perang dan juga merupakan titik pusatnya. Energi di wilayah Tianxia puluhan kali lipat dan hampir 100 kali lebih kuat daripada energi di wilayah luar Tianxia. Untuk sementara waktu, di tanah Kyushu Tianxia, ada banyak orang yang dengan mudah mencapai level Dewa Perang. Lalu ada semakin banyak orang berkuasa di tingkat Raja Surgawi, tingkat Kaisar, dan tingkat Guru Tao. Sekarang fondasi dunia Departemen Perang sudah mencukupi, akan lebih mudah bagi yang kuat untuk mencapai terobosan dalam budidaya. Singkatnya, mulai saat ini dunia Departemen Perang telah memasuki era baru. Di dunia Departemen Perang, tidak ada saingan, dan semuanya damai dan aman. Satu-satunya yang tersisa adalah apakah harus keluar dan menaklukkan bintang-bintang terluar. Tentu saja pilihan tersebut tidak bisa diambil dalam waktu singkat. Wan Tianshui meminta instruksi pada Xiao Tians dengan wajah bersemangat, Kaisar Xiao, bagaimana kita harus mengembangkan selanjutnya? Xiao Tians juga tersenyum dan mengangguk pada Wan Tianshui dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir dulu. Meskipun fondasi dunia Departemen Perang sudah cukup sekarang, konsumsi 10.000 tahun ini terlalu besar. Mari kita istirahat sebentar. Kemudian Xiao Tians berhenti sejenak dan kemudian berkata, selain tentara di dunia Departemen Perang yang perlu diperbaiki, ada juga industri Chaoge, yang merupakan jalur lain yang berbeda dari seni bela diri. Kami akan terus memberikan semua dukungan kami kepada industri Chaoge dan berusaha sekuat tenaga. Bantu industri Chaoge berkembang. Beberapa kilatan cahaya melintas di mata Xiao Tians. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, semakin besar dan kuat manfaatnya di masa depan. Sumber daya dapat dimaksimalkan. Di masa depan, apakah Chaoge Industri akan menyediakan peralatan bagi yang berkuasa di dunia atau menjamin kehidupan masyarakat, semuanya penting. Hal lainnya adalah ketika tingkat teknologi suatu dunia berkembang lebih tinggi, segala sesuatu di dunia ini akan menjadi lebih adil. Dari sudut pandang Xiao Tians, dia secara alami dapat melihat ini. Meski Chaoge Industri belum memproduksi teknologi secara massal yang mampu bersaing dengan manusia ahli setingkat raja, bukan berarti masa depan teknologi tidak kuat. Sebaliknya, dalam 6 bulan terakhir, industri Chaoge telah mampu menghasilkan mesia raksasa yang mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Daolor, yang mewakili masa depan industri Chaoge, begitu pula lautan bintang yang luas. Dengan kata lain, jika suatu saat nanti dunia Departemen Perang memasuki langit berbintang, itu berarti berjalan dengan 2 kaki. Salah satunya adalah Legiun Seni Bela Diri terbaik di dunia Departemen Perang, seorang seniman bela diri yang kuat. Dan bagian lainnya adalah teknologi modern yang semakin canggih. Beberapa veteran dinasti Tianxia, seperti Yan Xiaobei, memandang Xiao Tians di depan mereka dan menatap naga takdir nasional di atas kepala mereka, dengan senyuman di wajah mereka. Penatua pertama, penatua kedua, pernahkah Anda melihat ini? Ini adalah dinasti kami, dan ini milik dinasti Tianxia kami. Saya bersemangat dan emosional pada saat yang sama. Ketika dinasti Xia resmi didirikan hari ini, semuanya akan terbayar. Terlebih lagi, ada seorang kaisar sejati di wilayah Tianxia, Xiao Tians. Xiao Tians bukan hanya kaisar dinasti Tianxia, tetapi juga kaisar dunia Departemen Perang. Faktanya, yang tidak diketahui banyak orang adalah jika ada kaisar sejati di suatu dunia, maka status seluruh dunia di langit berbintang tak berujung di luar wilayah tersebut akan menjadi yang terbaik. Potensinya tidak terbatas. Dunia ini pasti akan menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan kaisar itu.
Dan belum lagi, seseorang seperti Xiao Tians berasal dari awal yang sederhana, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bertarung sendirian. Bahkan jika dia pergi untuk menaklukkan langit berbintang luar yang tak berujung, kemanapun dia pergi, pasti akan ada tempat untuk Xiao Tians. Wan Tianshui, Yang Xia, Dao Yi, Kaisar Hitam, Kong Xuan, Ling, dinasti surgawi akan diserahkan padamu untuk jangka waktu berikutnya. Aku ingin beristirahat sebentar. Xiao Tians tinggal di sana selama beberapa saat sementara itu, dia membuka mulutnya dan berkata kepada 6 orang itu. Beberapa orang dari jalur darah Wan Tian dengan cepat menerima perintah. Xiao Tians mengangguk dan mengirim pesan kepada Xiao Su yang bersembunyi di kehampaan, "Ayah, ayo. Pulang." Fluktuasi kompleks datang dari kekosongan di belakang Xiao Tians. Sosok Xiao Su mengangguk ke arah Xiao Tians tanpa meninggalkan jejak apapun. Xiao Tians juga mengiyakan dan menghilang bersama Xiao Su. Wan Tianshui dan yang lainnya di War Department Square juga tahu apa yang dilakukan Xiao Tians. Misalnya, orang-orang terkuat di Daoyang Xia dan pahlawan tak tertandingi di dunia Departemen Perang juga tahu tentang Xiao Su. Dapat dikatakan bahwa keluarga Xiao benar-benar penuh dengan kesetiaan. Apakah itu Xiao Zhantian yang menghabiskan seluruh hidupnya bertarung di medan perang di luar wilayah, Tang Yun yang jatuh cinta pada dunia Departemen Perang, dan Xiao Su yang jatuh ke dalam kegelapan. Untuk dunia Departemen Perang. Dan faktanya, semua orang masih mengkhawatirkan satu hal, yaitu berapa lama tubuh gelap Xiao Su bisa bertahan. Sekarang dunia gelap telah dihancurkan, jalan gelap di dunia ini secara alami sudah tidak ada lagi. Faktanya, situasi Xiao Su saat ini sangat berbahaya dan dia bisa pingsan kapan saja. Jadi saat ini, Xiao Tians membawa Xiao Su pergi, dan semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Tians. Di satu sisi, itu untuk membantu Xiao Su menyelesaikan masalahnya dari banyak kerabat dan teman, juga membuat orang merasa sedih. Semua orang tahu bahwa Xiao Tians benar-benar perlu istirahat sebentar. Jadi setelah Xiao Tians dan Xiao Su pergi, Wan Tianshui menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada 5 ahli tak tertandingi lainnya di dunia Departemen Perang, semuanya, Kaisar Xiao ada yang harus dilakukan. Mari kita bentuk kembali Dewan. Yang Xia, Dao Yi Heidi dan yang lainnya semuanya mengangguk dan tersenyum, baiklah, seharusnya begitu. Mulai sekarang, kita berenam akan berbagi sebagian beban untuk Kaisar Xiao. Kong Xuan dan Ling juga mengangguk setuju. Keduanya tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Setelah perang di dunia, hampir tidak ada gunanya mengatakan bahwa semuanya menunggu untuk diselesaikan. Secara khusus, dunia Departemen Perang sekarang memiliki kekayaan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, lagi pula, mereka telah mencaplok seluruh dunia. Jika sumber daya dan energi yang sangat besar di dunia gelap yang dianeksasi digunakan dengan benar, dunia Departemen Perang dapat memberikan peluang untuk perkembangan pesat. Tentu saja, Xiao Tians tidak memiliki kendali atas masalah yang dibicarakan oleh Wan Tianshui, Yang Xia, Dao Yi, dan Heidi. Dia memang sama khawatirnya dengan semua orang, takut Xiao Su tidak akan mampu bertahan. Beberapa menit kemudian, Xiao Tians dan Xiao Su mendatangi arah keluarga Xiao di Xiajing. Ternyata keluarga Xiao hancur akibat pertarungan antara Xiao Tians dengan ayah dan anak Xiao Su. Namun ketika keduanya tiba di sini, Xiao Su menemukan bahwa keluarga Xiao telah dibangun kembali. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Ibuku yang melakukannya. Xiao Tians memandangi rumah keluarga Xiao yang telah dibangun kembali dan berkata pada Xiao Su dengan sedikit sedih. Jejak ingatan dan kesedihan melintas di mata Xiao Su. Aura gelap di tubuhnya mulai menghilang, dan tingkat kultivasinya juga menurun, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Su mengangguk dan terdiam. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri kosong di gerbang Xiao Mansion yang baru untuk waktu yang lama. Xiao Tians melambaikan tangannya dan menyuntikkan sumber kekuatan gelap yang kuat ke dalam tubuh Xiao Su. Meskipun dunia gelap dan jalan gelap ditelan oleh asal mula dunia baru, Xiao Tians juga sengaja meninggalkan beberapa sebelumnya. Dan sebagai satu-satunya kaisar dunia Departemen Perang, Xiao Tians juga dapat memisahkan beberapa dari asal-usul dunia baru. Aku tidak bisa mati, kata Xiao Su pada Xiao Tians setelah melihat rumah keluarga Xiao beberapa saat. Kalimat ini tampak aneh pada awalnya, tetapi Xiao Tians segera memahaminya. Dia memahami pikiran Xiao Su, tapi jalan yang akan dipilih Xiao Su akan sangat sulit dan sangat berbahaya. Benar saja, saat berikutnya, Xiao Su berbalik dan menatap Xiao Tians dengan mata sedih dan berkata, Tians, kamu masih harus mengingat jejak pikiran ibumu. Sekarang, bisakah kamu membangunkannya? Ada juga jejak kesedihan di mata Xiao Tians. Dia menatap Xiao Su dan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ayah, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kekuatan yang awalnya menembus ke dalam milik ibuku tubuh terlalu banyak. Dalam arti tertentu, dikatakan bahwa sumber dan ibu terhubung bersama. Ketika sumber mati, ibu menghilang. Dan itu satu arah. Xiao Su mengangguk, kesedihan di matanya menjadi lebih kuat, dan terus bertanya pada Xiao Tians, lalu menurutmu kapan kamu bisa membangunkan kembali ibumu? Xiao Tians terdiam, mengerutkan kening dan berkata, setidaknya 5 bencana. Dan itu belum tentu benar. Ya, aku mengerti, Xiao Su mengangguk dan kemudian terus diam. Kemudian Xiao Su berjalan menuju Xiao Mansion, Xiao Tians mengikuti di belakang Xiao Su.
Segera Xiao Su berjalan ke halaman baru. Ada ruang belajar antik di halaman, dan berbagai bunga dan tanaman ditanam di halaman. Bunga dan tanamannya juga tumbuh dengan baik. Xiao Su menoleh untuk melihat ke jendela yang terbuka di ruang kerja, dan berkata kepada Xiao Tians dengan suara serak, "Tians. Baiklah, aku di sini, ayah." Xiao Su terus melihat ke jendela dan berkata, "Ketika kamu masih kecil, ibumu sering membaca di ruang kerja ini, membaca beberapa buku klasik kuno, dan kamu bermain di luar." Saat Xiao Su berbicara, gambaran masa kecil Xiao Tians terlintas di benaknya. Saat itu, pikiran Xiao Su belum diserang oleh energi gelap. Saat itu, keluarga Xiao damai dan cantik. Padahal pernikahan antara Xiao Su dan Tang Yun merupakan perjodohan antara dua lelaki tua, Xiao Zantian dan Tang Zhen. Namun keduanya juga saling menghormati sebagai tamu, apalagi setelah memiliki Xiao Tians, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik saat itu. Pada saat ini, Xiao Su merasakan sedikit kenangan di hatinya, begitu pula Xiao Tians. "Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membangunkan kembali ibuku. Aku akan melakukannya." Xiao Tians berkata kepada Xiao Su dengan nada yang sangat tegas. Tapi Xiao Su menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians, "Tidak perlu, Tians, kamu masih memiliki keluargamu, kamu harus menjaga Wei Wei dan Xiao Xiao, dan kamu juga memiliki masa depan seluruh dunia Departemen Perang di pundakmu." Petik 2. Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Xiao Tians, "Jadi, berikan padaku. Berikan aku sisa ibumu. Berikan padaku." Xiao Su melihat ke ruang belajar tempat Tang Yun dulu belajar, dan berkata dengan mata tegas, "Berikan padaku, aku akan datang, aku akan membangunkannya." Tidak peduli betapa sulitnya. Tubuh Xiao Tians bergetar hebat, dan dia memandang Xiao Su dan bertanya dengan enggan, "Ayah, apakah kamu ingin pergi?" Pada saat ini, ketika Xiao Su mengucapkan kata-kata itu, Xiao Tians merasakan emosi meninggalkan tubuh Xiao Su. Xiao Su seharusnya ingin pergi, menjelajahi langit berbintang di luar bumi yang tak berujung, dan membangkitkan Tang Yun. Xiao Su tersenyum, mengangguk dan berkata, "Baiklah, nak, bebanmu terlalu berat. Serahkan urusan ibumu padaku. Ini juga urusanku. Dan, ibumu juga berhutang padaku. Kamu telah berbohong padaku begitu lama, dan kamu hanya ingin mati seperti ini. Mengapa kamu tidak kembali kepadaku di kehidupan selanjutnya untuk membalas budiku? Kenapa? Kamu bilang, dia, kenapa?" Tubuh Xiao Su bergetar, dan matanya menjadi basah sesaat. Xiao Tians merasakan pikiran menyakitkan Xiao Su dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Xiao Su harus melakukan ini untuk membangunkan kembali Tang Yun, dan Xiao Tians harus melakukan hal yang sama, dan itu perlu dilakukan. Langit berbintang di luar wilayah sangatlah berbahaya. Kaisar Ungu, yang memiliki kekuatan di awal 5 kesengsaraan 10.000 tahun yang lalu, hampir mati di luar. Saudara laki-laki Zi Huang yang lebih misterius dan berkuasa juga berada dalam krisis. Jadi dari sudut pandang itu, Xiao Tians tidak ingin Xiao Su pergi. Langit berbintang luar sungguh luas dan tak terbatas. Jika Xiao Su pergi, kemungkinan besar Xiao Su tidak akan bisa kembali. Xiao Su juga sepertinya memahami pikiran Xiao Tians, lalu dia menoleh ke arah Xiao Tians dan berkata dengan serius, "Tians, jangan berbohong padaku. Aku masih bisa menyimpulkan masa depan dunia Departemen Perang. Meskipun kegelapan sekarang ada mencaplok segala sesuatu di dunia. Tetapi dinasti Tianxia paling banyak dapat maju ke tahap tengah dinasti surgawi, dan akan sulit bagi dinasti Tianxia untuk mencapai tahap selanjutnya." Xiao Su berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Dan jika kamu tidak meninggalkan dunia Departemen Perang, kamu akan dipromosikan ke tengah 5 kesengsaraan di dunia Departemen Perang ini, yang merupakan batasnya. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah sisa ibu telah hilang terlalu banyak dan terlalu lemah. Bahkan jika kamu mencapai bencana kelima, kamu tidak yakin tentang itu, kan?" Xiao Su menatap langsung ke arah Xiao Tians dan bertanya dengan serius. Ada kilasan pergumulan di hati Xiao Tians, tapi dia akhirnya mengangguk. Ya, dia benar-benar tidak yakin. Karena sisa-sisa terakhir yang ditinggalkan Tang Yun juga hancur berkeping-keping. Mari kita begini, kesulitan untuk membangkitkan kembali Tang Yun sungguh tidak terbayangkan. Ini sangat sulit. Ayah, kamu hanya 4 bencana. Xiao Tians memandang Xiao Su dengan tatapan yang sangat rumit dan berkata pada Xiao Su. Xiao Su memandang Xiao Tians dan berkata, "Kamu juga berada dalam bencana keempat." Xiao Tians berhenti berbicara. Xiao Su memandang anak laki-laki yang sangat luar biasa di depannya, tersenyum lagi dan berkata, "Oke, kamu bisa naik ke tingkat 4 bencana dalam waktu setengah tahun. Bagaimana mungkin ayahmu dan aku tidak sama?" Panggilan. Saat Xiao Su berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan terus berbicara dengan Xiao Tians, dan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tanyakan pada kakekmu, ayahmu, aku, Xiao Su. Aku juga seorang jenius yang tiada taranya generasi Xia Jing. Haha. Kalau tidak, bagaimana ibumu bisa menyukaiku? Ibumu adalah putri kaisar generasi kedua. Saat ini, Xiao Su merasa sangat percaya diri ketika membicarakan masa lalu lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia, Xiao Su, juga seorang jenius saat itu. Ketika Xiao Tians mendengar apa yang dikatakan Xiao Su, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya.
Tapi kemudian Xiao Tians berkata kepada Xiao Su, "Ayah, aku percaya padamu, tetapi jika kamu benar-benar bertekad untuk pergi, maka aku akan mengupas beberapa jalan gelap dari asal mula dunia baru dan memberikannya kepadamu. Jangan menolak ini." Nada suara Xiao Tians sangat tegas, dan matanya juga sangat tegas. Langit berbintang di luar terlalu berbahaya, dan dia sangat mengkhawatirkan Xiao Su. Jadi meskipun itu berarti memakan sebagian asal-usul dunia Departemen Perang, dia akan membawanya ke Xiao Su. Xiao Su terdiam. Dia bisa merasakan kepedulian Xiao Tians padanya, jadi setelah Xiao Su terdiam beberapa saat, dia mengangguk ke arah Xiao Tians dan berkata, "Baiklah, oke. Baiklah." Xiao Tians juga mengangguk dan tersenyum. Dia agak lega sekarang. Tapi saat berikutnya, setelah Xiao Su terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata kepada Xiao Tians, "Tians, karena kamu ingin melepaskan lebih banyak sumber energi gelap untukku, bisakah kamu menggantinya dengan yang lain untukku?" Xiao Tians sedikit mengernyit, memandang Xiao Su dengan ragu dan berkata, "Ubah ke yang lain." "Ubah menjadi apa?" Xiao Su berkata dengan agak rumit, "Masih bisakah kamu menemukan beberapa tanda asal Tians, Diu, dan Diksi? Aku ingin membawanya. Jangan khawatir, jika aku bisa membangunkan mereka, aku pasti akan memiliki kekuatan absolut. Kendali atas mereka. Kendalikan. Dan tempatkan keduanya sebagai intiku." Xiao Tians terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Tians mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Su dengan sungguh-sungguh, "Ayah, menurutmu apakah mereka tidak akan membalasmu?" Xiao Su tersenyum dan berkata, "Tidak, dan belum lagi aku bisa mengendalikan mereka, bukankah aku masih memilikimu, Kaisar Manusia Sejati? Kaisar Manusia dari Dinasti Surgawi." Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan terus berkata kepada Xiao Tians, "Dan, nak, kamu memiliki ambisi yang besar, dan ayahmu juga tidak buruk. Saya merasa kamu memiliki peluang besar untuk menaklukkan bintang-bintang, karena tidak peduli kamu suka atau tidak, kamu sebenarnya sudah terlibat sejak lama. Dan dengan karaktermu, kamu juga harus menyelamatkan saudara Kaisar Ungu yang keluar dari dunia perang 10.000 tahun yang lalu." Mata Xiao Su berbinar, "Jika saatnya tiba, bawalah dinasti surgawi bersamamu, dan saya akan pergi keluar untuk membangun dinasti surgawi ke-8. Kita berdua adalah Kaisar dinasti surgawi, jadi itu bagus." "Oke." Xiao Tians tahu bahwa Xiao Su telah mengambil keputusan, dan apa yang dikatakan Xiao Su sekarang juga untuk membujuknya. Jadi Xiao Tians langsung menyela. Lagi pula, saat Xiao Su jatuh ke dalam kegelapan, dia masih berteman dengan Diu Diksi. Adapun Xiao Tians, Diu sebenarnya tidak melakukan terlalu banyak dosa terhadap dunia Departemen Perang, dan dia sudah mati satu kali. Akan lebih baik jika membangunkan kembali Diu dan membiarkannya pergi bersama Xiao Su di masa depan. Adapun Dixie, dia adalah pecundang dari awal sampai akhir. Dia adalah pecundang 2000 tahun yang lalu. Dia melarikan diri dari dunia gelap di bawah benua timur ke benua tengah, dan kemudian dia membawa bencana ke kerajaan singa, jadi tidak terjadi urusan. Apalagi sebelum kematiannya, Dixie juga membocorkan sebagian besar rahasianya kepada Xiao Tians dan Xiao Su. Bukan tidak mungkin untuk membangunkan Diu dan Dixie kepada Xiao Su, dan membiarkan Xiao Su membangkitkan dinasti langit kegelapan lainnya di langit berbintang tak berujung di luar dunia Departemen Perang. Terlebih lagi, ide Xiao Su membuat Xiao Tians berpikir sejenak. Bagaimanapun, kontradiksi terbesar yang akan dihadapi dunia Departemen Perang di masa depan bukan lagi internal, tetapi eksternal, datang dari langit berbintang tak berujung yang penuh misteri dan ketidakpastian. Dunia yang lebih luas, medan perang yang lebih luas. Bersambung.